Oke, kita mulai kuliah kita mengenai klimatologi dan lingkungan ternak. Nah, kebetulan hari ini saya menyampaikan materi tentang angin. Walaupun sebetulnya materi ini sebagian kecil sudah ada di unsur-unsur cuaca dan iklim pada video yang saya bagikan melalui link YouTube ke grup ya. Pendahuluan angin adalah gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal. Jadi secara horizontal pergerakannya bukan secara vertikal ya. Bertiup dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Jadi prinsipnya angin ini sama juga seperti air ya, bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tapi kalau angin ini dia bukan tempat, tapi dia hubungannya dengan tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Yang paling gampang teman-teman lihat itu adalah ketika memompa ban mobil atau ban kereta ya, atau ban sepeda motor, maka angin yang dipadatkan pada suatu kompresor itu berasal dari angin yang tekanannya tinggi, akan bergerak melalui selang. Nah, selanjutnya akan mengisi ban mobil atau ban motor teman-teman sehingga terisi dengan udara. Dia akan bergerak. Tapi kalau tekanan udaranya itu lebih rendah di kompresor daripada di angin yang ada di ban, maka akan kebalikan dia. Angin di ban akan mengisi ke kompresor. Tapi karena tekanan udara dari kompresor itu lebih tinggi, maka angin akan bergerak dari kompresor ke ban. Itulah sifat daripada angin, selalu bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang rendah. Nah, massa udara adalah udara dalam ukuran yang sangat besar yang mempunyai sifat fisik seperti temperatur dan juga kelembapan. Itu adalah massa udara yang seragam dalam arah yang horizontal. Itulah tadi yang saya contohkan seperti angin yang bergerak dari satu kompresor menuju ban gitu. Karena dia merupakan massa udara yang sangat besar. Ada temperaturnya di situ dan juga mengandung kelembapan. Makanya ketika kita semprotkan ke tangan, ada terasa dia selain berangin, dia juga mengandung uap air. Karena itulah kelembapan yang ada tertekan dalam kompresor tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang mudah ya. Sifat massa udara ditentukan oleh daerah atau tempat di mana massa udara itu terjadi. Jalan yang dilalui oleh massa udara. Umur massa itu yang diperlukan mulai dari terbentuknya sampai berubah menjadi bentuk lain. Jadi ada sifat dari massa udara tersebut tergantung kepada daerah atau tempat, jalan yang dilalui dari massa udara dan umur massa udara tersebut. Maka nanti ada kalanya suatu waktu akan bergerak udara tersebut dari tempat A ke tempat B. Tapi pada waktu yang berbeda justru kebalikan, udara akan bergerak dari tempat B menuju ke tempat A. Karena pada waktu tertentu tekanan udara pada tempat B lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara pada tempat A gitu. Sifat angin. Angin menyebabkan tekanan terhadap permukaan yang menentang arah angin tersebut. Angin menyebabkan tekanan terhadap permukaan yang menentang arah angin tersebut. Mempercepat pendinginan benda panas. Ya, karena angin dia akan membuang uap panas yang terkandung pada suatu bahan. Kecepatan angin sangat beragam dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Angin ini kalau kecil dia sahabat, tapi kalau sudah besar maka bisa menjadi musuh. Bahkan bisa melantakkan kota ya. Bahkan bisa membawa gelombang yang besar. Seperti badai yang ada di laut itu juga akan terbawa oleh angin. Termasuk ombak. Fungsi angin, pemindahan panas baik terukur maupun tersimpan dari lintang rendah ke tinggi dan akan membuat keseimbangan neraca radiasi surya antara lintang rendah dan lintang yang tinggi. Sama ya. Selanjutnya yang B, pemindahan uap air yang dievaporasikan dari laut ke daratan
di mana sebagian besar dikondensasikan untuk menyediakan kebutuhan air yang turun kembali sebagai hujan, kabut atau embun. Nah, itu adalah fungsi angin, dia memindahkan uap air. Karena semalam kita juga sudah sampaikan mana yang lebih banyak penguapan pada daerah daratan atau daerah lautan. Tentunya kita akan seragam menjawab daerah lautan akan lebih tinggi proses penguapan dibandingkan dengan daerah daratan. Maka belum tentu uap yang ada yang terbentuk dalam suatu daerah lautan tersebut akan turun hujan pada daerah tersebut, maka dia akan dibawa oleh angin, sehingga juga angin yang bertiup itu mengandung kelembapan akibat evaporasi yang terjadi pada daerah lautan. Kemudian sebagian nanti akan dia mengalami kondensasi dan turun lagi setelah mengalami penjenuhan sebagai air hujan. Jadi peranan angin bisa membawa awan dari satu tempat ke tempat lain, menentukan kelembapan udara yang ditiupkan oleh angin tersebut, karena tidak selamanya penguapan pada daerah laut akan terjadi hujan juga pada daerah laut. Gaya yang mempengaruhi angin, ada gaya korolis ya, timbul karena rotasi bumi. Rotasi bumi, bumi mengelilingi porosnya disebut rotasi. Bumi mengelilingi dengan revolusi. Jadi ada gaya korolis ya, gaya yang timbul karena rotasi bumi. Kemudian di belahan bumi utara, arah angin membelok ke kanan, dan di belahan bumi selatan, arah angin membelok ke kiri. Itu karena adanya gaya rotasi tadi, berputarnya bumi. Maka angin pada dasarnya berada di dalam permukaan bumi saja. Nanti ada kalanya dia berbelok dari arah utara membelok ke kanan. Sementara dari arah selatan angin membelok ke kiri. Gaya makin besar ke arah kutub. Di ekuator tidak ada. Persamaan sama dengan 0. Jadi makin besar gaya arah angin ke arah kutub ya. Di ekuator tidak ada sama dengan 0. Jadi keseimbangannya pada garis ekuator itu pada dasarnya dia 0 gitu. Dia bergerak dari satu arah kutub utara atau kutub selatan, kemudian membelok lagi. Jadi di garis ekuator itu pada dasarnya dia 0 keseimbangannya. Karena dia mengalami keseimbangan tekanan. Gaya ini berbanding lurus dengan kecepatan angin, yaitu semakin besar kecepatan angin, maka gaya akan semakin besar. Berbanding lurus dengan kecepatan angin. Semakin besar kecepatan angin, maka gaya akan makin besar pula. Oke, gaya sentrifugal merupakan salah satu penyebab terjadinya sirkulasi udara yang berbeda pada daerah bertekanan rendah dan bertekanan tinggi. Gaya tarik ke arah luar pada jalur yang melengkung. Kemudian ada gaya gesekan. Selain gaya sentrifugal, ada gaya gesekan. Gaya sentrifugal tadi ya gaya tarik ke arah luar yang jalurnya melengkung. Walaupun dia bergerak secara horizontal, ternyata horizontal tersebut tidak selalu lurus ya. Ada kalanya dia melengkung. Kemudian gaya gesekan. Gesekan memperlambat gerakan udara. Dengan adanya gaya gesekan ini, maka kecepatan angin di lapisan atmosfer yang berada dekat dengan permukaan bumi lebih besar. Ternyata yang lebih dekat dengan permukaan bumi pada lapisan troposfer itu ternyata anginnya lebih besar dibandingkan dengan angin yang berada di lapisan atasnya. Kemarin kita sudah belajar ya, ada lapisan-lapisan di permukaan atmosfer, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, ternyata pada lapisan permukaan bumi itu kecepatan angin itu lebih besar ya. Kemudian berkurangnya kecepatan angin karena gaya gesekan menyebabkan gaya korolis menjadi berkurang, sehingga udara membelok ke jalur aslinya. Nah, ini ada sistem pergerakan udara ya. Pergerakan udara secara umum, sirkulasi angin dunia. Pergerakan udara secara lokal. Pergerakan udara angin secara khusus atau spesifik.
Jadi tidak bisa ditebak secara pasti ya, ada pergerakan-pergerakan daripada arah angin tersebut yang berbeda pada suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Angin ini merupakan mudah ya, sama seperti air. Dari tadi sibuk kali, bah. Lama kali. Jangan lama kali masuknya Mahlil. Kemudian yang pertama, pergerakan udara secara umum, sistem angin dunia, terjadi karena perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daerah kutub dengan daerah ekuator. Tekanan udara itu sebetulnya daerah kutub itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah ekuator. Tadi daerah ekuator itu cenderung akan menjadi nol sama dengan sama dia. Karena tekanan udara itu dari daerah kutub baik utara maupun selatan itu sebanding tingkatannya. Apabila pergerakan tersebut hanya dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara kutub dengan ekuator, maka pergerakan tersebut hanya merupakan satu siklus pergerakan. Pada sistem ini, udara di dekat permukaan akan mengalir menuju ekuator, sedangkan pola angin atas akan bergerak dari ekuator ke kutub. Pola angin atas justru kebalikan dibandingkan dengan pola angin yang lebih dekat dengan permukaan bumi. Udara itu hanya berputar, dia melengkung, membentuk, membalik kembali. Penumpukan udara ke atas menyebabkan udara yang lebih dingin turun ke permukaan, kemudian mengalir menuju ekuator maupun kutub. Akibat pengaruh gaya Coriolis, angin permukaan yang menuju ekuator bergerak ke timur laut. Disebut dengan angin pasar timur laut, angin pasar tenggara untuk belahan bumi selatan. Angin yang menuju ke kutub juga bergerak ke kanan, disebut dengan angin baratan. Karena komponen arah baratan sangat kuat. Udara kutub yang dingin turun ke bawah dan bergerak ke selatan. Udara ini juga dibelokkan ke kanan, disebut dengan angin timur kutub. Jadi sangat apa ya, alamiah pergerakan tekanan udara tersebut karena adanya perbedaan tekanan udara pada satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau dia angin kutub yang bergerak melalui ekuator, maka dia dari bawah, kemudian kebalikan yang bergerak dari ekuator ke arah kutub, dia berasal dari atas, angin bagian lapisan yang lebih atas, sehingga angin yang dihembuskan itu menjadi lebih dingin. Karena kita tahu pada daerah troposfer itu semakin tinggi, maka suhu udara akan semakin turun. Angin kutub timur berada di 60 derajat dan 90 derajat lintang utara. Pada 60 derajat lintang utara, permukaan udara yang lebih hangat dipaksa untuk naik. Penumpukan udara ke atas menyebabkan terjadinya angin baratan yang berkekuatan tinggi disebut dengan jet front kutub atau polar front jet stream. Ya Allah, susahnya belajar ini kita. Ulang nggak dari tadi. Nah ini ya, kalau kita lihat sel Hadley istilahnya, ada ekuator yang di tengah yang warna merah. Nah kemudian ada pasat tenggara yang tadi diceritakan dalam slide. Ada pasat timur laut. Jadi setelah melalui ekuator dia akan bergerak. Kalau yang dari bagian bawah itu berarti bagian selatan ya. Dia akan bergerak ke kiri. Nah, sementara ada kalanya nanti dia juga pada garis lintang tertentu dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi ini adalah arah tekanan angin berdasarkan keadaan yang nyata gitu. Ya, ada kalanya pada daerah tertentu berbeda ya. Tapi ini gambaran secara umum, tak ubahnya seperti kemarin apa itu iklim, kondisi, keadaan, rata-rata cuaca. Gitu.
Padahal ada juga spesifikasi case ya untuk hal yang berbeda. Tapi ini gambaran umum atau rata-rata. Udahlah, malas nerimanya. Angin dengan gerakan berbentuk spiral memutar ke dalam siklon, memutar ke luar atau antisiklon. Nah, kita next saja ya, terlalu banyak. Ini kita masuk ke sistem angin lokal saja, ada angin darat dan yang ini yang umum terjadi pada daerah kita. Kurang lama kamu Farhan joinnya. Ada sistem angin lokal, ada angin darat, angin laut, angin muson, kemudian angin gunung, angin lembah, dan angin chinook ya. Angin darat dan angin laut. Penyebab terjadinya angin lokal ini adalah perbedaan pemanasan dari daratan dan permukaan lautan. Peningkatan suhu permukaan daratan lebih cepat dibandingkan permukaan lautan. Pada daerah tropis, angin darat dan angin laut terjadi setiap hari. Nah, pada lintang tengah hanya pada musim panas. Ada lintang tengah berarti di atas 23,5 derajat garis lintang ya, sampai 46 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Kalau kita kan terletak antara 0 sampai 23 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan ya negara kita. Sedangkan pada lintang tengah hanya terjadi pada saat musim panas, mereka negara subtropis, bro. Pada daerah kutub jarang terjadi. Jadi ada perbedaan panas pada siang hari dan juga panas pada malam hari. Ini menyebabkan tekanan udara berbeda antara laut dan juga daratan. Pada siang hari, daratan akan cepat panas daripada lautan, sehingga temperatur daratan lebih tinggi. Namun akibat temperatur yang tinggi ini menyebabkan panas akan rendah. Sedangkan panas lautan akan lebih tinggi sehingga terjadi gerakan angin dari lautan ke daratan. Angin laut ini terjadi pada siang hari. Biasanya selepas zuhur ya, jam 1, jam 2. Karena pada siang hari daratan akan lebih cepat panas karena proporsi daratan itu lebih kecil dibandingkan dengan lautan. Sehingga temperatur daratan lebih tinggi. Namun akibat temperatur yang tinggi ini menyebabkan panas akan rendah. Panasnya akan rendah. Sedangkan pada panas lautan akan lebih tinggi sehingga terjadi gerakan angin dari lautan ke daratan. Kenapa? Karena proporsi daripada lautan itu lebih lebar dibandingkan dengan daratan. Sehingga proporsi panas pada lautan itu lebih tinggi dibandingkan dengan daratan, sehingga angin akan bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah. Pada siang hari ternyata tekanan udara itu lebih tinggi pada lautan dibandingkan dengan daratan, sehingga akan bergeraklah angin dari laut menuju daratan. Itu disebut dengan angin laut. Biasanya terjadi ketika siang hari ya, selepas zuhur gitu seringnya. Pada malam hari keadaan menjadi sebaliknya, daratan mendingin lebih cepat daripada air, sehingga udara di atasnya menjadi lebih cepat dingin. Tekanan tinggi di atas daratan ini sehingga angin bergerak di daratan ke lautan, disebut dengan angin darat. Jadi pada malam hari ternyata kondisinya sebaliknya. Kondisi daratan itu lebih cepat dingin dibandingkan dengan lautan, tapi ternyata tekanan udara panas itu lebih tinggi pada malam hari di daratan karena sifat daripada batuan tadi menyimpan panas ya. Nah, akibatnya angin akan bertiup dari lautan. Inilah yang disebut dengan angin darat. Kalau zaman dulu ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlaut karena zaman dulu tidak pakai mesin, menggunakan layar. Jadi layar dikembangkan, mereka akan melaut. Sampai sekarang juga terjadi ya, walaupun tidak menggunakan layar lagi, menggunakan mesin, tapi orang selalu melaut pada malam hari. Angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk menggerakkan layar zaman dulu, di mana pada malam hari melaut, siang hari kembali ke daratan.
siang hari dia kembali ke daratan. Memanfaatkan angin yang bertiup dari daratan ke lautan pada malam hari, sedangkan pada siang hari memanfaatkan angin yang bertiup dari laut ke daratan, disebut dengan angin laut tadi. Angin laut dapat menyusup ke daratan sampai sejauh 50 km katanya. Bila angin ini sampai ke pegunungan akan menimbulkan hujan. Bila angin ini sampai ke pegunungan akan menimbulkan hujan. Kalau Fernando kurang lama kamu masuk. Astri juga. Gimana kalian kuliah ini? Dosennya yang menunggu. Perbedaan sifat pemanasan di daratan dan lautan. Ini tadi ya. Saya pikir next. Angin muson dicirikan dengan perubahan arah angin akibat perubahan musim. Pada musim dingin atau winter, permukaan tanah benua mengalami pendinginan lebih cepat daripada permukaan air laut. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya sistem tekanan tinggi di atas daratan, sistem tekanan rendah di atas permukaan laut. Nah, karena tadi ya, pada saat musim dingin ternyata permukaan tanah benua mengalami pendinginan lebih cepat daripada permukaan lautan. Akibatnya tekanan udara pada daerah daratan, yang merupakan permukaan tanah tadi, akan lebih tinggi mengakibatkan angin bertiup dari daerah daratan yang dingin menuju ke lautan, disebut dengan angin muson. Gaya gradien tekanan yang timbul akibat perbedaan suhu ini menyebabkan aliran udara yang konstan di daratan ke lautan. Angin yang datang ke daratan biasanya cukup kering sehingga sedikit menimbulkan awan. Pada musim panas, permukaan daratan lebih cepat mengalami pemanasan, sehingga angin berhembus dari tekanan tinggi di atas lautan ke tekanan rendah di atas daratan. Nah, ternyata pada saat musim tertentu di laut itu sendiri, pada lautan itu menyimpan energi ya. Tekanan panasnya lebih tinggi, walaupun pada saat musim panas di daratan itu lebih cepat menyerap panas. Akhirnya tekanan udara ternyata lebih tinggi pada daerah lautan. Itulah yang mengakibatkan angin akan bertiup. Tapi ini karena perbedaan musim ya, itu disebut dengan angin muson atau musim. Jadi muson awal katanya musim. Perbedaan musim dingin dan musim panas pada daerah-daerah daratan dan lautan ini mengakibatkan angin bertiup pada daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin ini membawa udara lembab sehingga kelembapan udara naik meningkat, terbentuklah awan dan hujan. Angin muson terjadi di India, Asia Tenggara. Di India, udara ekuator dari lautan India memasuki daratan selama musim panas dan udara kutub yang dingin dari pegunungan Himalaya menuju ke utara. Hal ini menimbulkan kondisi cuaca yang khas, yaitu hujan yang panjang pada musim panas, diikuti oleh musim gugur dan musim dingin. Nah, ini juga yang perlu ya, termasuk ke dalam angin lokal ada di daerah-daerah tertentu, tapi angin gunung dan angin lembah ini ada di daerah kita. Untuk angin muson tadi tidak ada karena kita bukan iklim subtropis. Angin darat dan angin laut ada, angin gunung dan angin lembah ada. Terjadi karena perbedaan topografi. Topografi itu tinggi daerah ya, tinggi daratan. Merupakan hasil perbedaan suhu antara lembah dan puncak gunung. Angin lembah terjadi pada siang hari, di mana pada siang hari puncak gunung menerima energi radiasi matahari lebih banyak daripada lembah. Ya, wajar ya. Sehingga udara di atas permukaannya mengembang naik ke atas. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih dingin dan bertekanan tinggi bila dibandingkan dengan puncak gunung yang hangat dan bertekanan rendah. Jadi pada siang hari itu terjadi angin lembah pada siang hari ya. Karena tekanan udara pada lembah itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di gunung, mengakibatkan angin akan bergerak dari lembah
ke atas permukaan gunung. Akibat udara yang di lembah naik ke puncak gunung dan udara dari sisi gunung yang terbuka masuk ke lembah menggantikan udara yang ke atas tadi. Jadi ada sirkulasi udara yang terjadi, tak ubahnya seperti kita pakai exhaust fan ya. Pada suatu ruangan, ketika kita kipas, maka udara yang ada dalam ruangan tersebut akan keluar udara panas, terutama panas ya. Sementara udara yang dari sisi lain akan menggantikan udara yang keluar tadi. Sama juga seperti angin gunung dan angin lembah ini. Pada siang hari ternyata udara di atas permukaan gunung karena dia kena sinar matahari itu lebih hangat mengakibatkan menekan udara dari bawah tadi naik ke permukaan gunung. Sementara udara dari gunung akan turun ke lembah, mengisi dia. Sama juga seperti air es. Air es itu kalau kita letakkan ke dalam wadah, dia akan berada di atas. Sama seperti es, walaupun bahan padatan, kenapa massa jenisnya lebih ringan dibandingkan dengan air? Nah, ini ada hubungan dengan tekanan udara tadi. Ternyata es itu lebih dingin, mengakibatkan dia akan bergerak udaranya itu naik ke atas permukaan. Angin gunung pada malam hari, proses pemanasan berhenti dan udara di dekat permukaan gunung mengalami pendinginan lebih cepat karena angin lebih banyak energi yang hilang melalui pancaran radiasi gelombang panjang. Udara dingin turun ke lembah dan mendorong udara lembah keluar menuju sisi gunung yang terbuka. Jadi ini juga kalau ternyata ada angin gunung itu terjadi pada malam hari. Dia akan bergerak dari gunung menuju lembah lagi. Kemudian akan keluar dari sisi lembah yang lain. Kenapa? Karena pada malam hari ternyata pendinginan terjadi pada daerah gunung. Mengakibatkan udara tersebut akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sementara tekanan udara pada permukaan lembah itu lebih rendah karena suhu udara akan lebih dingin di gunung dibandingkan dengan di lembah. Maka akan disorong pada malam hari itu. Terjadilah angin gunung. Perbedaan pemanasan di lereng dan di lembah, angin lembah siang hari ya. T lereng lebih besar dibandingkan dengan T lembah. Tekanan udara lereng lebih kecil dibandingkan tekanan udara lembah. Kemudian angin gunung malam hari. Tekanan udara lereng lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara lembah. Tekanan udara lereng lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara lembah. Nah, ini akan menyorong angin pada satu sisi ke sisi yang lain. Karena perbedaan tekanan udara baik pada siang hari dan pada malam hari. Sama halnya seperti dengan angin laut dan juga angin darat tadi. Begitu juga dengan angin lembah dan angin gunung. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Suara saya masih jelas? Ya, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke angin Cilok. Nah, Cilok terjadi di pegunungan Rocky. Terjadi karena sistem tekanan rendah yang kuat sepanjang dinding sebelah timur pegunungan Rocky. Hal ini menyebabkan udara dipaksa naik melewati puncak gunung dari arah timur ke barat. Pada waktu udara naik di sebelah timur, windward, uap air akan melepaskan dalam bentuk awan atau hujan sehingga udara yang telah melewati puncak gunung akan menjadi kering. Apabila udara kering ini turun di sebelah barat atau leeward, udara akan mengalami pemanasan secara adiabatik, suhu menjadi lebih tinggi. Udara kering yang hangat inilah yang disebut sebagai angin Cilok. Jadi angin Cilok ini terjadi pada daerah pegunungan Rocky. Kalau pada kita dulu ada juga disebut dengan angin Bahorok.
angin Bahoro karena angin Bahoro ini arahnya dari arah Bahoro menuju ke daerah Delhi. Itulah yang salah satunya merusak tembakau Delhi dulu karena ada angin Bahoro pada musim panas. Oke, saya pikir kita lanjutkan ya karena sudah waktunya asar.